Dari kawasan Jalan Raden Matahir bersama Odi Thohir, dan kali ini kita berada di tema talk show atau kita akan bicara dengan narasumber kita pada pagi ini dalam acara ngobrol bareng petugas PLN Mitra Muda. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan menemani kalian dan kita akan membahas beberapa hal terkait tentang listrik. Telah hadir di studio kita kali ini ada 2 orang narasumber yang merupakan perwakilan dari PT PLN Indonesia, yang mana kita akan berkenalan dulu dengan Mas Fadel Muhammad Arsyad selaku tim leader dari K3L dan keamanan ULTG Muara Bungo. Selamat siang Mas Fadel atau Bang Fadel. Bisa dipanggil Bang Fadel, Bang Uri. Oke, baik Bang Fadel, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi sudah siap dari pukul 11:30 malah di sini ya, sudah standby. Tadi itu juga ada temannya juga dari PLN, dia seorang pemelihara PMO ULTG Muara Bungo. Ada Mbak Putri Hairiani, Oktaviani Hairiani ya. Hairiani. Baik. Selamat siang, sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Udah makan siang kita? Sudah makan siang? Udah makan siang? Kebetulan belum. Belum ya, jadi ya agak lemes-lemes ya. Tapi tetap semangat untuk menyampaikan informasi kepada pemirsa. Ya, semangat. Jadi mitra muda atau pemirsa dimanapun berada, kalian bisa melihat kita nanti di baik itu dari siaran langsung di live streaming kita belum bisa ya. Jadi kita hanya siaran di terrestrial radio atau di frekuensi kalian 105,3, atau nanti bisa melihat siaran offline kita di channel YouTube Radio Gema Bunga FM. Baik, kita masuk ke apa yang akan kita bahas pada hari ini, pada edisi hari Rabu tanggal 27 September, di mana kita akan berbincang mengenai listrik, bahaya listrik ya judulnya hari ini. Betul Bang. Iya, Bang Fadel bisa apa yang membahayakan dari listrik itu sebenarnya? Tentunya listrik mempunyai medan listrik dan medan magnet itu sendiri. Baik. Medan listrik itu merupakan kumpulan muatan yang jika dengan nilai tertentu bisa membahayakan peralatan, tentunya juga bisa membahayakan nyawa manusia. Nah, kita fokusnya sekarang untuk bahaya manusia. Bahaya untuk manusianya. Ya. Baik, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita pengen tahu dulu. Di sini saya menemukan ada istilah ULTG. Jadi PT PLN Persero atau ULTG Muara Bungo, saya taunya PLTA. Dari zaman SD kan belajar PLTA tuh. Iya, betul, PLTU dan lain-lain. Nah, sekarang ada ULTG. Mungkin buat mitra muda atau pemirsa yang lagi menyaksikan ingin tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan ULTG, bisa dibantu jelaskan. Baik, terima kasih Bang Uri. Mungkin Fadil akan coba spill dulu Bang Uri terkait kegiatan usaha PLN itu sendiri. Makanya kita akan jurus nanti ke ULTG itu apa gitu. Oh baik ya. Secara garis besar PLN itu mempunyai 3 kegiatan usaha. Secara garis besar ya, padahal lebih banyak lagi sebenarnya. Secara garis besar ada 3. Yang pertama itu pembangkitan, yang kedua ada transmisi, dan yang ketiga ada distribusi. Nah 3 ini yang secara garis besarnya Bang Uri. Ya. Terus untuk ULTG itu sendiri kita singkat ULTG, tapi kepanjangan itu Unit Layanan Transmisi Gardu Induk. Unit Layanan Transmisi Gardu Induk. Gardu Induk. Baik. Itu merupakan subunit. Ini di bawah unitnya ada di atasnya yaitu Unit Pelaksana Transmisi Jambi. Oke. Oke. UPT kita kalau bisa kita singkat itu UPT Jambi. UPT-nya. UPT Jambi. Baik, ya. Nah, UPT Jambi itu sendiri dari singkatannya Unit Pelaksana Transmisi. Nah, ada kata-kata transmisi di sini Bang Uri. Kalau sudah bicara transmisi berarti ada penyaluran seperti itu ya. Nah, betul. Iya. Jadi dari ketiga garis besar tadi kita dapat jatah bekerja di transmisi. Nah, di transmisi, khususnya di kalau bahasa awamnya itu SUTT atau SUTET. SUTET. Oh, SUTT atau SUTET. Baik, SUTET itu adalah istilah yang sering disebut-sebut ya. SUTET, sedikit-sedikit orang ngomong tentang SUTET dan lainnya. Saya sering dengar juga. Itu berarti hubungan dengan tegangan tinggi seperti itu. Betul sekali Bang Uri. Iya. Sebelum kita membahas SUTET tadi ya, yang menyambung tadi Bang Uri, ULTG tadi ya, kita kilas balik dulu sebentar Bang Uri. Iya. Kalau untuk ULTG itu sendiri bergerak untuk mengelola gardu induk dan gardu induk ekstra tinggi, serta SUTT dan SUTET, saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ada tinggi, ada ekstra tinggi lagi. Ada ekstra tinggi lagi. Itu paling tinggi. Itu udah paling tinggi. Gak ada lagi di atas itu kayaknya. Baik. Okay. Terus untuk WTG kita itu mengelola 4 gardu induk dan gardu induk ekstra tinggi. Ya. Dan 1000
643 tower SUTT dan SUTET. 1600 43 tower. 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 Itu Tower. untuk Kita bilangnya wilayah? tower, bukan tiang listrik. Untuk wilayah Untuk wilayah ULTG Muara Bungo Muara Bungo 1600 43. towernya ya. Iya, towernya. Banyak ya ternyata ya. Betul, banyak sekali Bang Uri. Oke. Terus kita bicara di sini ada tentang di mana PT PLN Persero itu atau LTG-nya itu menaungi sekitar 4 GI GITET atau ini yang dimaksud dengan ekstra tegangan tinggi ya, GITET tuh. Betul Bang Uri. Betul ya? Betul. Katanya di Muara Bungo, Tebo, Sungai Penuh dan Bangko. Betul sekali Bang Berarti Uri. cakupannya luas. Untuk kedudukan kita ULTG Muara Bungo base camp lah istilahnya. Base camp, ya. Pekerjaannya atau kami sebagai pegawainya di ULTG itu di Muara Bungo. Tapi untuk secara tanggung jawab atau kewenangan itu di 4 GI yang Bang Uri sebutkan tadi. Oh. Pertama ada gardu induk, kita sebut gardu induk ekstra tinggi. Kalau yang di Muara Bungo itu ekstra tinggi. Muara Bungo ekstra tinggi. Betul. Karena Yang udah lokasinya boleh di-spill? lokasinya di Sungai Binjai. Di Sungai Binjai. Arah ke Sumbar. Jadi buat mitra muda yang mungkin lagi dalam perjalanan menuju ke arah Sumbar ya, biasanya menoleh ke arah kiri ya. Iya, ke arah Kalau dari kiri. situ banyak sekali gardu. Itu adalah gardu induk ekstra tingginya. Betul, yang berada Bang Uri. di Kabupaten Bungo sendiri. Betul Bang Uri. Wah, jadi sekitar 1640-an gardu yang dikelola oleh pihak PLN melalui ULTG-nya yang menaungi. Di sini saya mencatat sekitar ada 5 kabupaten berarti. Betul sekali Bang Uri. 5 kabupaten. Betul. Luar biasa. Nah, berarti PT PLN ULTG Muara Bungo mengelola tower SUTET. Betul sekali Bang Uri. Jadi seperti yang secara garis besar tadi, kegiatan usaha PLN itu ada transmisi. Transmisi itu kan berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkitan tadi ke distribusi. Ke distribusi. Nah, distribusi. Nah, kalau bisa kita bilang distribusi PLN distribusi ini merupakan kegiatan usaha setelah energi listrik yang dari pembangkit kita salurkan ke distribusi. Nah, kita bisa mengenal itu PLN wilayah atau mungkin Bang Udi pernah sering dengar ULP, unit layanan pelanggan. Unit layanan pelanggan. Ya. Iya. Betul Bang Udi. Jadi seperti itu. Jadi artinya kita kan sering sekali masyarakat menyebutkan atau punya masalah dengan SUTET. Misalnya kayak mereka merasa was-was kalau di dekat rumahnya ada gardu yang katanya SUTET. Seperti itu. Nanti kita juga akan bahas itu mitra muda atau pendengar pemirsa yang lagi melihat kita nanti di channel YouTube kita untuk siaran offline atau lagi mendengarkan kita di rumah. Jadi kita akan bahas juga tentang kenapa SUTET itu bisa dianggap membahayakan. Itu pasti karena ada tegangan dan lain-lain. Itu kebetulan di ruangan siaran kita hari ini ada ahlinya yang bisa menjelaskan kenapa nggak boleh Insya terlalu Allah, dekat. Bang Uri. Seperti itu. Nah, untuk SUTET atau SUTT ini bisa dibantu jelaskan biar para pendengar bisa lebih paham. Baik, Bang Uri, untuk mitra muda ya, banyak masyarakat yang mengira bahwasannya adanya tower SUTT atau kita sebut lagi SUTET, ini perbedaannya hanya rating tegangan nih. Oh, Rating tegangan. Yang satu SUTT itu kita sebut di rating tegangan 150 kilovolt. Kilovolt. Dan yang satu lagi SUTET ekstra tinggi itu di atas 235 kilovolt. Dan kita punya rating tegangan sekarang kan di atas 235 tuh Bang Uri. Tapi kita di sini ratingnya 275 kilovolt. 275 kilovolt. Nah, masyarakat mungkin sering mengira adanya tower itu membahayakan, mungkin ada pemukiman di sana dan merasa terancam dengan adanya pemukiman. Nah, sekarang SUTET itu sendiri dibangun sudah berdasarkan prinsip K3 kita. Sebelum dibangun nih Bang Uri. Prinsip ketiga maksudnya Prinsip seperti ketiga. apa? Baik tentang keselamatannya, tentang keamanannya, tentang lingkungannya yang dipengaruhi di sekitar tower itu udah kita kaji dulu sebelum dibangun. Dan kita juga mempunyai izin ya. Kalau kita bisa bilang di izin itu kalau sebutannya IUPTL, izin usaha penyediaan tenaga listrik. Kurang lebih seperti itu Bang Uri. Jadi kalau masyarakat mengira bahwasannya itu terancam, kita udah mengkaji dulu nih pembangunan tower ini dampaknya apa dan action plan untuk mengatasi dampak itu seperti apa. Kita udah kaji itu sebelumnya. Jadi sebelum mendirikan tower itu sudah ada tim survei dulu
di situ ditentukan sesuai dengan prosedur pekerjaan. Betul. K3 tadi ya. Jadi Betul. keamanan, keselamatan Dan lingkungan. Lingkungan. Ya, lingkungan yang dipengaruhinya. Jadi para pihak PLN sendiri, Mitra Muda sebelum membangun tower atau sutet tadi, itu mereka sudah menentukan jarak aman. Betul. Apakah nanti di sekitaran sutet itu diberikan tanda kayak batas jarak teraman berapa atau ada seperti apa mungkin biar warga-warga tahu? Oh, baik Bang Uri, itu pertanyaan yang sangat bagus Bang Uri. Sebelum Bagus ya? kita membahas tentang jarak aman gitu Iya, sebenarnya itu sudah diatur dari Permen SDM nomor 13 tahun 2021 mengenai mengatur tentang jarak ruang bebas transmisi, di mana jarak bebas minimum vertikal dari bebas konduktor tuh yang ibaratnya kalau bilang itu kalau di tiang-tiang itu kabelnya, tapi ini konduktor itu berbedanya dengan kabel, dia telanjang, tidak ada bungkusannya gitu. Itu kabel, kalau ada bungkusannya disebut kabel ya kan. Iya. Tapi kalau yang telanjang itu sebut kita konduktor. Nah, jadi konduktor itu jarak aman untuk SUTT, saluran udara tegangan tinggi. Kalau di rating kita ada 150 kV, itu 5 meter secara vertikal ke bawah. 5 meter. 5 ke bawah. Jadi tidak ada boleh ada bangunan, tidak ada boleh pohon di bawah itu. Untuk berdiri ya di bawah konduktor tadi. Ini sepanjang tower kita ya. Tower kita yang di 150 kV. Nah, Baik. kalau mungkin Mitra Muda bertanya nih, perbedaannya 150 kV dengan 75 kV kita bedanya gimana ya gitu. Perbedaannya ada pada tinggi towernya sebenarnya. Semakin besar rating tegangannya, semakin tinggi pula towernya. Misalkan nih di 150 kV, itu yang tower normal itu bisa 36 meter. 36 meter. 36 meter. Itu yang normal. Itu yang normal. Kalau yang tegangan tinggi, yang lebih tinggi lagi. Yang ekstra tinggi tadi, yang Ekstra 250 kV itu bisa sampai 56 meter. Oke, berarti Mitra Muda bisa melihat ya, mungkin towernya tingginya kok beda-beda gitu kan. Itu sebuah indikasi bahwasanya ini tegangannya berbeda. Betul Bang Uri. Seperti itu. Apakah dalam satu kawasan sutet itu biasanya saya ada melihat berjejer ya biasanya? Betul Bang Uri. Berjejer ya. Apakah tingginya dalam satu barisan itu sama atau memang ada klasifikasinya nanti? Ada klasifikasinya. Ada. Betul sekali Bang Uri. Kalau ada klasifikasinya itu berdasarkan dari tapak towernya atau kita sebut itu lingkungan towernya. Lingkungan tower. Misalkan lingkungan towernya itu ada sungai. Ada sungai nih, dekat sungai. Berarti kita akan tinggikan dulu. Atau di situ ada perbukitan. Berarti kan kita akan tinggikan dulu. Jadi kita bisa mengenal ada towernya, ada plus tower namanya. Jadi kalau tinggi normalnya tadi kita sebutkan 36 meter, berarti ada plus tower misalkan ada plus 3. Berarti tower 150 plus 3, berarti 36 ditambah 3 aja. Berarti ada 39 meter. Tapi nggak mungkin juga ya Mitra Muda mau ngukur itu ya Bang Uri ya. Kayaknya banyak kerjaan lain. Banyak kerjaan yang Tapi lain. dari tampak fisik bisa beda ya. Tampak fisik dari kita melihat saja mungkin tinggi rendahnya tower itu udah tahu ini yang tingginya ini tegangan tinggi. Betul, yang ini betul, tegangan normal tadi kan Betul, seperti itu. Jadi artinya Mitra Muda atau pendengar di rumah jarak batas aman untuk kita beraktivitas dengan tower itu sekitar 5 meter. Tidak boleh lebih dekat dari itu. Betul, untuk menjaga keselamatan seperti itu. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi tambahan juga bahwasanya sebenarnya tower itu atau juga sutet tadi itu nggak sepenuhnya berbahaya selama kita mengikuti protokolnya. Betul Bang Uri. Jarak teramannya 5 meter. Misal nih Mas, ini di luar konteks ya. Misal di sebuah pemukiman itu ada tower sutet yang kan kita protokolnya 5 meter. Untuk hewan-hewan peliharaan yang mungkin barangkali tidak sengaja masuk ke area 5 meter tadi bagaimana Mas? Apakah akan membahayakan atau apa yang akan terjadi? Baik Bang Uri, kita dulu ya. Membahas jarak aman tadi 5 meter kan. Iya, 5 meter tidak ada boleh bangunan yang statis kalau kita bilang ya. Statis kan, ada bangunan, ada pohon. Itu kan sifatnya statis. Tapi karena pertumbuhan dia naik gitu kan. Tapi jika ada binatang, biasanya binatang liar sih. Binatang liar yang bukan peternakan sih kalau kita bisa setinggi itu ya Bang Uri ya. Kami belum punya pengalaman ya. Mungkin di tempat yang lain mungkin ada, tapi di tempat kami belum punya pengalaman bahwasanya ada peternakan yang tingginya sampai ibaratnya kalau hitung dari konduktor terbawah ke itu bisa sampai 13 meter atau 10 meter gitu kan. Nah, kita belum menemukan ini Bang Uri. Belum menemukan bahwasanya ada peternakan yang setinggi itu. Tetapi kalau untuk case hewan liar itu ada seperti mungkin hewan melata kayak ular ada gitu. Tapi itu membahayakan ke peralatan kita.
membahayakan keselamatan kita, tidak membahayakan ke manusia. Tidak membayangkan manusia. Karena ular itu sendiri udah manjat ke atas tower, terus udah melebihi dari clearance yang kita coba toleransi tadi 5 meter, dia udah sampai 1 meter. Misalkan, udah sampai mendekati konduktor kita. Nah itu dia bisa tersengat listrik. Bisa tersengat listrik. Bisa tersengat listrik. Oke. Jadi kalau yang SUTET atau SUTT tadi dia punya ciri-ciri fisik yang jelas ya. Towernya mungkin kadang-kadang di pinggir jalan tuh ada juga tiang-tiang listrik yang agak besar gitu ya. Itu bisa dijelaskan apakah itu termasuk tower SUTET atau SUTT atau tiang seperti apa yang di pinggir jalan itu? Kalau yang sering kita lihat di pinggir jalan itu termasuk tiang listrik 20 kV. 20 kV yang dikelola oleh PLN distribusi. Oke, sementara SUTET itu 100-an ke atas. 100-an ke atas. Oh iya. Karena ada klasifikasinya Bang Uri. Nah, misalkan kalau kita bagi ada beberapa, ada 4 kalau nggak salah ya. Itu ada jaringan rendah atau tegangan rendah TR atau JTR itu bekerja pada rating tegangan 100 volt sampai dengan 1 kilovolt. Itu volt. untuk yang tegangan rendah. Oke. Untuk tegangan menengah di atas ini. Di atas ini ada 1 kilovolt sampai dengan 35 kilovolt. Nah, tadi kita sampaikan tadi itu 20 kilovolt. Nah, itu termasuk ke JTM, jaringan tegangan menengah yang dikelola oleh pihak PLN distribusi di sini. Baik. Nah, kami tadi udah sampaikan kami dari PLN transmisi gitu. Kita satu keluarga, cuma beda tanggung jawab aja. Beda kamar. Beda kamar. Terus ada lagi di atas itu Bang Uri. Tegangan tinggi tadi. Tegangan tinggi itu di atas 35 kV sampai dengan 245 kV. Itu yang disebut dengan SUTT. SUTT. Oke. Di atas itu lagi yang terakhir nih Bang Uri. Itu ada di atas 245 kV yang kita sebut ekstra tinggi, tegangan ekstra tinggi TET. Kalau yang kita bilang induk yang di Sungai Binjai itu berarti. Ada Sungai Binjai. Sungai Binjai ada keduanya yang di gardu kita ya, khususnya di Muara Bungo ya. Itu ada keduanya ratingnya. Ada 150 dan ada 275. Oke. Keduanya ada kami kelola. Keduanya ada. Ada. Artinya kerja di sana ngeri ya. Oh. Ya, salah-salah jarak antara kita sama si gardunya bisa-bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Makanya di sekitaran gardu itu dipasangkan seperti pagar ya. Betul. Saya lihat pinggir jalan ada pagar itu. Betul. Itu untuk menjaga keamanan, keselamatan. Oke. Jadi kita di sini juga dapat informasi pemirsa atau mitra muda bahwasanya ada klasifikasi tentang tiang listrik, mulai dari yang paling kecil, yang menengah hingga paling tinggi. Jadi yang di pinggir jalan itu bisa dibilang aman lah ya. Soalnya saya ingat SD dulu pulang-pulang sekolah kan pinggir jalan tuh banyak tiang. Betul. Dulu pernah suka kayak nyender-nyender di tiang gitu, dimarahin sama orang-orang warga sekitar, nanti kesetrum dia bilang gitu. Apakah itu benar? Betul sekali. Bisa? Kalau bisa. Walah. Kalau untung selamat ya. Nih catatannya seperti ini Bang Uli. Kalau clearance yang toleransinya tadi, kalau yang SUTT kita bilang 5 meter, yang SUTET ya belum kita sampaikan juga yang SUTET ya. SUTET itu 7 meter ke bawah. Udah 7 meter ke bawah. Kan ada juga yang ke samping berarti. Nggak boleh ke bawah aja Bang Uri. Jadi ada pula yang ke samping. Iya. Kalau yang 150 kV Radius berarti ya. Radiusnya yang nggak boleh ada karena jaringan listrik itu mempunyai medan seperti pengaruh. Semacam elektromagnetik gitu ya. Iya bisa jadi karena ada medan listrik sama medan magnet. Bisa narik ya. Katanya bisa si korban itu bisa ditarik sama sengatan listrik. Kalau dia sudah menjadi bagian dari listriknya tadi gitu Bang Uri. Beda cerita sama yang masih ada clearance-nya. Itu gitu, masih jarak aman lah. Kalau kita bekerja itu masih jarak aman. Betul. Nah, kalau yang untuk kita sampaikan lagi nih Bang Uri ya, sesuai dengan Permen SDM nomor 13 tahun 2021 tadi. Baik. Itu yang SUTET 275 ya. Itu ke bawahnya itu 7 meter. 7 meter ke bawah. 7 meter. Kalau ke samping? Samping yang untuk 275 kV itu sekitar 13 meter. Oh harus jauh ya? Jauh yang ke samping meter jauh. ya? Karena pertimbangan dari PLN itu sendiri yang sudah mengkaji sebelum pembangunan, itu ancaman ke manusia ada, keancaman peralatan PLN juga ada. Misalkan nih ada batang pohon nih, biasanya batang pohon nih yang sering ya, Bang Uri ya. Itu di samping, tapi bukan di bawah. Di samping dan tingginya setara dengan tower misalkan. Nah itu 3 meter atau 5 meter. Ketika dia tumbang atau apa, dia bisa mengenai jaringan listrik yang menyebabkan pemadaman.
Kita tahu pemadaman itu merugikan dua belah pihak nih, konsumen Iya, sama satu produsen. tiang bisa ribuan orang ya. Nah, iya Bang Uri. Ya saya suka ngeluh kalau mati lampu soalnya termasuk ya. Jadi aduh mati lampu lagi nih gitu ya. Suka nyalahin PLN-nya padahal kita tidak tahu teknis apa yang terjadi di lapangan. Betul, Mungkin betul, Bang. Karena pihak PLN sendiri tidak ada kesengajaan. Betul, untuk tidak ada sengaja. Misalnya nih kebetulan mungkin Bang Fadelnya kerja di PLN, mungkin ada temannya yang ngomongnya kurang asik tuh, matiin lampu rumah dia, gitu nggak bisa ya. Sering Bang Uri. Iya gitu. Jadi masyarakat juga harus tahu ketika terjadi pemadaman itu artinya ada semacam gejala teknis yang terjadi di lapangan. Betul sekali. Bang. Pastinya pihak PLN ketika menerima ada laporan atau mendeteksi ya, langsung melakukan tindakan seperti itu ya. Jadi kita harus lebih trust lagi ke pihak PT PLN Indonesia sendiri ya. Jadi menarik nih. Jadi ada beberapa klasifikasi tegangan dan berikut juga dengan tiang-tiang listriknya biar kita sama-sama tahu. Tapi kesimpulan dari pertanyaan saya tadi, bersender ke tiang listrik itu tidak aman. Betul. Tidak aman ya. Kalau misalnya tidak apa-apa itu mungkin kebetulan dan memang lagi aman-amannya dikasih keselamatan gitu ya. Saya suka dulu. Karena kan tiang listrik itu lumayan diameternya kan lumayan besar tuh. Kalau nyender-nyender tuh kayaknya enak gitu kan, nyender-nyender di tiang listrik. Itu ternyata berbahaya. Wajar warga sekitar ngasih tahu jangan seperti itu ya. Nah, kita masih bicara mitra muda tentang bahaya listrik. Jadi bahaya listrik itu ketika kita melanggar protokol jarak dan keselamatan lainnya yang sudah dihimbaukan oleh PT PLN sendiri atau mungkin berupa mungkin di setiap sutet itu ada semacam pancangan caution gitu kan, rambu-rambu ya, rambu-rambu semacam itu biar para masyarakat tuh tahu oh ini jarak aman segini biar bisa mereka melakukan keselamatan diri sendiri. Nah, kita sudah bicara tentang sutet. Tadi menariknya di sutet ini ada beberapa tegangan-tegangan yang menjadi klasifikasinya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan berapa sih nilai ambang batas maksimum medan listrik dan magnet listrik yang bisa dikategorikan aman? Berdasarkan standar internasional yang kita coba anut dan standar PLN itu sendiri, medan magnet itu ada di 0,1 militesla dan untuk medan listriknya di 5 kV per meter. Dan itu kita lakukan rutin pengukurannya, Bang Uri. Pengukuran rutin ini kita lakukan berdasarkan dari kajian tadi yang Bang Uri kita bahas di awal tadi, Bang Uri. Di mana PLN sebelum membangun tower listrik, kita sudah mempunyai kajian-kajian ya, termasuk kajian lingkungan, kajian keselamatan gitu ya. Nah, salah satu bentuk action plan atau dari kajian itu sendiri, kita diwajibkan mengukur pengukuran medan listrik dan medan magnet terhadap bangunan atau pemukiman. Tapi kan rata-rata di tower kita kan di hutan ya, di hutan. Nah, kalau untuk yang di dekat pemukiman kita selalu ukur, titik-titiknya ada, kita punya datanya dan kita selalu ukur dan kita sampaikan ke KLH untuk ditindaklanjuti. Jika memang udah di ambang batas, kita akan tindak lanjut. Seperti itu, Bang Uri. Seperti itu. Jadi itu untuk towernya ya, bukan untuk di rumah ya. Ya betul, untuk towernya. Untuk towernya ya. Jadi mungkin mitra muda mendengarkan tadi saya sempat ini untuk tegangan minimum di rumah atau di tower berarti ya? Ya di tower. Untuk rumah lain lagi hitungannya. Betul. Itu biar nanti petugas PLN yang ke rumah yang ngasih tahu seperti itu ya barangkali atau langsung datang ke kantornya. Benar Bang ya? Betul. Nah sebelum kita jeda, saya ada pertanyaan untuk Bang Fadel atau buat Mbak ini sebelahnya mungkin mau bantu-bantu tambahan informasi untuk nanti saya pengen tanya ke Mbak Oktaviani ya. Tapi saya simpan dulu pertanyaannya karena saya masih fokus dengan Bang Fadel. Saya tertarik dengan tegangan listrik dan tiang-tiang listrik nih. Ada beberapa pertanyaan yang nanti bakal juga sering terjadi atau menjadi pertanyaan pendengar atau pelanggan PLN, baik itu di Muara Bungo atau mungkin di daerah lain bahkan se-Indonesia punya pertanyaan yang sama. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu, intinya sutet itu berbahaya atau tidak? Itu saya ada teman di daerah kawasan di Bungo ya. Jadi dia ngeluh tuh di belakang rumah dia tuh ada tower sutet, dia suka pano gitu. Bisa dibantu dijelaskan. Baik, terima kasih Bang Rik. Di sini kita ingin menjelaskan ya mitra muda ke masyarakat bahwasannya ketika keadaan normal SUTT dan sutet itu aman untuk masyarakat. Nah, ini dalam kondisi tertentu. Tadi yang pertama, kita harus pastikan clearance dari benda dekat konduktor tadi itu memenuhi ya. Seperti misalkan gini Bang Uri, di bawah kan mungkin nggak ada ini ya, maksudnya jauh ya. Misalnya kita berdiri di bawah tower misalkan, kan jauh itu, kan jauh dari konduktornya gitu, bukan towernya. Towernya memang aman karena udah diisolasi gitu kan. Tapi di bawah konduktornya misalkan, ternyata ada pohon
yang ada di dekat towernya, dan pohon itu ujung pohonnya clearance-nya itu bisa mendekati dari konduktor kita, misalkan di atas ambang batas tadi, di atas 5 meter Ujung misalkan. dahan pohon pun? Ujung dahan pohonnya. Nah itu misalkan ada di jarak 3 meter atau 4 meter gitu di bawah ambang batas yang kita diatur oleh Permen SDM 21 tadi ya, 13 tahun 2021 tadi. Nah itu kita berdiri dekat pohon tadi, bisa jadi kita tersengat listriknya karena muatan yang Dihantarkan melalui pohon tadi. kalau kita sebut bahasa teknisnya itu diinduksikan ke pohon, dan pohon mengalir sampai ke akar ya, dan kita di dekat pohonnya bisa terkena. Tapi sedang jarak clearance itu dibilang aman, makanya dalam kondisi normal SUTT itu sangat aman. Sangat aman. Medan listrik memang kita ukur dan kita sampaikan ke KLH. Apabila ada pohon tersebut, kita anggaplah pohon kelapa mungkin ya, milik warga, apakah pihak PLN akan memberikan semacam himbauan atau persuasif kepada pemilik pohon tersebut? Pastinya Bang Uri, secara persuasif. Pasti ya? Iya, demi keselamatan kita bersama. Keselamatan. Betul. Baik, jadi itu jawabannya, artinya apakah SUTT itu berbahaya dalam suatu kondisi selama kita mengikuti protokol yang sudah ditentukan dalam dalam Undang-Undang Menteri ya, Permen tahun 2021 ya? 13 tahun 2021. Baik. SDM. Itu sudah standarnya untuk aman. Betul Bang Uri. Seperti itu sudah dijamin sama undang-undang aman. Baik, untuk pertanyaan lainnya nanti kita bakal balik lagi buat pendengar atau mitra muda, pemirsa se-Indonesia Raya pastinya nanti akan melihat kita di channel YouTube kita pasti. Kita akan balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lain mengenai bahaya listrik. Sebenarnya bahaya listrik kan banyak tuh. Bukan hanya berada di dekatnya saja, aktivitas kita mungkin juga bisa membahayakan. Baik itu aliran listriknya atau diri kita sendiri, seperti itu. Sesaat lagi mitra muda setelah pesan-pesan berikut ini. Tajuk atau juga yang lagi kita bahas itu adalah bahaya listrik. Tadi kita udah bahas tentang SUTET. Artinya SUTET itu selama kita mengikuti peraturan atau protokolnya, itu tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, bahwasanya selama kita berada di jarak yang aman itu tidak apa-apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita bakal lanjut lagi bahas tentang bahaya listrik nih, mudah. Tadi kita batas tentang bahaya atau tidaknya listrik. Sekarang kita masih tentang bahaya listrik, lebih ke kegiatan-kegiatan yang membahayakannya, seperti itu. Apakah tidak boleh ada pesta hajatan di dekat tower atau tidak boleh ada pesta lomba panjat pinang mungkin yang nggak boleh di dekat PLN ya. Mungkin lebih jelasnya lagi minta Bang Pada bantu jelasin kembali. Baik, terima kasih Bang Uri. Kalau pesta hajatan mungkin orangnya ya nggak mau ya. Ngeri ya. Ngeri. Baik, untuk aktivitas yang dilarang oleh kegiatan mungkin di bawah SUTET atau SUTT, itu diatur juga di dalam Permen SDM nomor 13 tahun 2021. Kalau lebih spesifiknya di pasal 3 ayat 7. Di sana ada 9 kegiatan yang dilarang, yang diatur ya, tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Baik. Siapapun. 9 kegiatan. Yang pertama, menanam tanaman yang masuk ke ruang bebas. Yang kita bilang tadi, ke ruang bebas tadi itu yang clearance-nya tadi. Yang akan merambat ke ruang bebas. Iya, ke ruang bebas. Ruang bebas tadi itu yang kayak clearance, yang toleransi tadi yang kita sampaikan. Ada kalau misalkan 150 itu 5 meter ke bawah nih. Kalau yang 275 itu 7 meter ke bawah nih gitu. Nah, seandainya kalau menanam pohon, misalkan nih pohon produktif, ya mungkin durian atau apa gitu Bang Uri, yang mungkin tingginya bisa, kita nggak tahu tingginya maksimal sampai mungkin bisa sampai 10 meter, berapa meter gitu, yang menyentuh ruang bebas tadi. Iya. Yang menyentuh ruang bebas tadi kan 5 meter nih ke bawah nih, ke bawah dari konduktornya ya. Iya. Bukan ke atasnya, tapi hitungan sumbunya, acuannya itu konduktornya yang ada di tower gitu. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Yang pertama. Yang kedua, membangun bangunan yang masuk ke ruang bebas. Ini apa lagi nih Bang Uri? Membangun bangunan masuk. Bangunan yang dibangun setinggi hampir mendekati konduktornya. Kayak ruko seperti itu ya? Betul. Oke. Karena PLN itu sendiri membangun tower itu sudah menghindari bangunan-bangunan yang mungkin diperkirakan tinggi mendekati dengan konduktor. Nah, mungkin ada mungkin mungkin masyarakat tidak mengetahui tidak boleh membangun itu. Nah, kita jelaskan di sini ada aturannya, ada Permen SDM-nya nih.
Terus ada yang ketiga, melakukan penimbunan bahan bakar minyak atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 meter dari konduktor terluar jaringan transmisi. Kurang dari 50 meter. 50 meter. Udah jauh loh itu padahal. Jauh, Tetap lumayan. dilarang ya. Tetap dilarang. Kenapa? Karena tadi bahan dari muatan ini sangat sensitif dengan yang berbau yang mengundang apa istilahnya memicu api gitu, Bang Uri. Salah satunya ya. Juga membahayakan kepada SPBU itu sendiri. Misalkan ini Bang Uri, kan tower transmisi kita itu kan sebenarnya sangat tinggi. Kita bilang sampai 56 meter, itu yang normal. Mungkin ada yang 68 meter. Yang normalnya 50 meter. Oh, sedangkan kecenderungan lawan dari bangunan tinggi ini kan petir nih. Wah iya benar sekali. Petir, biasanya petir menyambar tempat yang tinggi nih. Iya. Kalau kita udah tahu nih, Mitra Muda juga udah tahu pasti. Nah, itu bisa menyambar ke tower transmisi. Tower transmisi itu ketika dikenai oleh petir, dia akan menyalurkan ke tanah. Nah, ini logikanya ke tanah nih. Karena sifatnya dari muatan inilah. Ibarat dari tegangan atau arus tadi itu sifatnya ke tanah dia, mencari tanah ibaratnya. Nah, apalagi ada bangunan gini, kita membangun SPBU sebelahnya. Nah, ini kan secara tidak langsung muatan itu kan memicu api dan di bawahnya ada minyak. Nah, ketemulah dia sama dia nih. Nah, itu makanya kita larang ketemu gitu. Temen dia. Ketemu temennya. Pesta lah dia. Tapi pesta yang tidak inginkan ya. Ke tanah itu berarti dia masih mengalirkan listrik di dalam tanah. Masih. Sampai dia nanti misalnya ada SPBU yang dekat dengan listrik tersebut, itu bisa memicu ledakan dan api. Betul, kalau dekat ya Bang Uri ya. Kalau dekat, karena sifat tanah itu menetralkan tadi. Iya, makanya saya tahunya tanah menetralkan. Betul. Tapi dia bisa mengalir. Kalau dekat, misalkan nih Bang Uri, pembuangan kita sama nih. Iya. Pembuangan rumah kita sama nih, kan sama saling menyentuh nih. Misalkan pembuangan rumah Bang Uri kita tetanggaan. Iya. Pembuangan kita sama nih. Ya udah, berarti kan memicu sebelahnya, memicu tetangga lah ibaratnya. Artinya kembali lagi ke jarak aman ya. Betul. Balik ke sana. Selain tidak boleh membangun bangunan yang lebih tinggi, apalagi kira-kira dalam pasal tersebut? Tadi yang ketiga, yang keempat, mengambil, mengganggu, merusak atau membongkar bagian dari pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya. Itu termasuk aksesoris-aksesoris yang ada di tower ya. Ini nih kasus yang sering terjadi, pencurian ya. Nah, itu ya maksudnya ya. Pencurian kabel. Biasanya besi kalau kita. Besi. Betul. Kalau kabel kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin karena dia telanjang. Berbahaya. Berbahaya sekali. Oh, besinya bisa diambil. Bisa. Besi penyangga. Besi penyangga. Kalau diambil semua, towernya roboh. Roboh. Bahaya. Iya. Bahaya sekali Bang Uri. Apakah ada petugas-petugas tertentu yang menjaga atau mungkin dititipkan ke perangkat desa atau daerah setempat untuk menjaga hal tersebut? Betul. Kita punya ini drone patrol. Kita punya PGP istilahnya kalau kita sebut di WLTG, petugas ground patrol. Nah, ini tugasnya mengunjungi setiap tower yang ada. 1.600 tower tadi? Iya betul, karena dibagi beberapa orang, bukan satu orang aja, Bang Uri. Nah, ini akan mengunjungi setiap tower, rutin bisa jadi itu 3 harian atau 1 mingguan. Nah, itu ada formulanya Bang Uri. Ada tower yang harus dikunjungi sering, ada yang normal aja gitu. Nah, ini sering dikunjungi oleh PGP. Nah, ini PGP ini menyampaikan ke kami. Oke. Menyampaikan ke kami bahwasannya di sini tower ada kehilangan besi siku, ini misalkan gitu. Nah, yang mungkin kami ingin sampaikan juga nih Bang Uri, bahwasannya ancaman dari kehilangan besi siku ini sangat besar. Ancamannya? Sangat besar. Salah satunya yang Bang Uri sampaikan tadi, towernya roboh. Ini butuh waktu yang sangat lama untuk merecovery kembali tower itu beroperasi kembali. Kalau salah satu towernya saja roboh, artinya pemadaman listrik. Pasti. Berapa lama kira-kira perbaikannya? Kalau untuk waktu kita tidak bisa estimasikan secara rinci. 3 hari tergantung kondisinya seperti apa di lapangan. Bisa lebih 3 hari? Oh lebih Bang. Lebih. Beri. Jadi buat kasus pencurian ini kalian tidak hanya merugikan PT PLN nantinya, bisa merugikan masyarakat luas ya. Betul Bang. Makanya mungkin sebaiknya kita sama-sama awas melihat kalau ada tindak pencurian seperti itu, segera laporkan. Betul Bang. Untuk kita juga ya seperti itu. Jadi belum lagi kalau roboh tingginya 50 meter. Kalau dalam ilmu fisika robohnya pasti nggak roboh lurus-lurus kan. Pasti ada jatuhnya tuh bisa lebih jauh, jatuh ke sampingnya atau ke depan. Betul Bang Ri. Membahayakan warga sekitar. Iya betul, apalagi ada pemukiman di dekat sana. Iya benar.
Jadi poin keempat ini menarik dan memang harus kita kasih garis bawahi, bahayanya itu benar-benar bahaya ya. Betul. Selain itu dari udah 4 ada 9 poin tadi saya tangkap tadi. Apalagi? Ya, itu yang keempat Bang Uri. Yang kelima adalah memanjat penyangga, menembak, melempar, menyolok dan menyentuh konduktor. Nah, ini konduktornya lagi. Tadi kan Disentuh? towernya nih, iya. Saya rasa nggak berani mereka. Iya, nggak berani. Tapi ada juga, tapi kan melempar tadi, ada bahasanya melempar. Melempar ada hubungan, maksudnya apa yang terjadi ketika seseorang mungkin entah itu sengaja atau tidak sengaja mungkin menggunakan batu melempar kena ke konduktor, apa yang terjadi? Biasanya kan konduktor ini kan bahannya berupa logam. Logam bukan logam besi ya, tapi logam aluminium atau campuran alloy. Nah ini kalau dilempar dengan bahan yang keras juga, dia akan menimbulkan cacat di konduktornya. Cacat ini lama kelamaan, misalkan ada, kalau kita sebut itu ada rantas, dia punya urat, misalkan ada urat beberapa, terus dilempar mungkin pakai batu, pakai apa, pakai bahan yang keras, lawannya dari juga dari logam lah, itu akan merusak bahan dari permukaan dari konduktor itu sendiri, dan jika memang lama kelamaan ini rusak gitu, dibiarkan gitu. Dan rusak ya, mungkin bisa jadi ada yang langsung dilempar langsung rusak gitu kan, bisa jadi putus konduktornya. Putus itu juga menyebabkan pemadaman, Bang Uri. Oke, dan itu akan butuh waktu juga untuk perbaikannya. Betul sekali Bang Uri. Oke, terus apa lagi selain itu? Nah yang menarik nih selanjutnya, bermain layang-layang. Bermain layang-layang. Lagi musim. Saya di era zaman sekarang. Kalau zaman dulu layang-layang ada lampu kayaknya nggak ada ya, zaman saya main layang-layang. Sekarang ada lampu. Saya kemarin sempat lagi duduk di daerah Simpang Drum, tempat temuan biasa malam-malam kan, ngelihat ke arah langit-langit di depan rumah dinas bupati. Betul. Saya ngeliat tuh ada lampu-lampu, saya kira UFO. Ada UFO nih. Saya coba zoom lihat. Memang ada cahaya terang, ternyata itu layang-layang lagi musim. Nah, main layang-layang ini kenapa bisa dibilang kategori aktivitas yang berbahaya di sekitaran Sutet? Baik. Apakah bakal nyangkut di tiangnya atau layang-layang itu malah mengganggu transmisi kelistrikan atau seperti apa? Tolong dijelaskan Bang. Ya, baik, ini menarik sekali nih Bang Uri untuk mitra muda nih khususnya ya. Dan mungkin teman-teman yang lagi pengen kali main layang-layang gitu ya Bang Uri ya. Jadi ketika kita bermain layang-layang di dekat area Sutet, area tiang listrik juga sebenarnya yang kita bilang tadi klasifikasi karena tegangnya di 20 kafe. Nah di Sutet itu sendiri ketika bermain layang-layang, misalkan nih Bang Uri main layang dekat tower nih, kan nggak tahu nih, kita kan nggak bisa kontrol arah angin misalkan nih, dekat kali dengan tower, rupanya dibawa ke konduktor itu mengalirkan ke benang bisa Bang Uri. Yang main layang-layang kesetrum bisa jadi. Karena kan dua ancaman nih Bang Uri, terhadap peralatan konduktornya, terhadap manusianya juga. Baik. Nah ini yang mungkin kami sangat wanti-wanti karena pemadaman atau kita bisa bilang ini kegiatan yang sangat berbahaya. Nah ini sangat kita wanti-wanti ke masyarakat ini Bang Uri. Gitu, seperti itu Bang Uri. Baik. Nah dari semua aktivitas yang mungkin membahayakan itu, nanti konsekuensinya apa saja kira-kira? Kalau untuk konsekuensi seperti bermain layang tadi ya, tadi kita udah sampaikan mengancam bahaya bukan terhadap manusia. Pada listriknya, tapi si pemain juga layang-layang. Pemainnya layang juga. Itu yang kita ingin jelaskan juga di sini. Saya juga baru tahu bahwa ternyata bermain layang-layang itu nanti benangnya bisa mengalirkan listrik seperti itu. Makanya ya kaget juga kan. Apakah ada kategori benangnya, mungkin bisa diperjelas lagi? Kan benang itu macam-macam ya bahannya. Betul Bang Ori. Ya. Kalau saat sekarang saya juga belum pernah coba nih bahan apa aja yang dipakai teman-teman nih ini. Tapi kemungkinan besar saya juga tidak bisa mengklasifikasikan benangnya nih. Tapi secara garis besar itu bisa menyebabkan tersengat listrik. Dan memang ada kasusnya ya. Memang ada kasusnya, makanya pihak PLN sendiri memasukkan bermain layang-layang di sekitaran tower itu adalah aktivitas yang berbahaya. Itu ya. Itu untuk konsekuensinya. Selain itu apa konsekuensi lainnya dari kejadian-kejadian dalam aktivitas yang membahayakan tadi? Untuk konsekuensi tadi yang layang-layang ya, itu kan mengancam, sebenarnya kan bukan tindakan kriminal sebenarnya, tapi karena membahayakan makanya diatur di dalam peraturan ini gitu Bang Uri. Tapi untuk yang kriminal seperti pencurian yang kita sampaikan tadi, pencurian besi siku yang bisa menyebabkan dampaknya sangat besar bagi konsumen dan PLN sendiri.
Nah, itu diatur juga di KUHP pasal 406, 408 tentang pengerusakan ancaman maksimal 4 tahun. Tindak pidana. Iya. Nah, ada juga yang mengatur KUHP pasal 362 tentang pencurian ancaman maksimal 5 tahun penjara. Ini berdasarkan KUHP nih, Bang Uri ya. Ini sangat kami tekankan juga. Dan yang melaporkan itu pihak dari PLN-nya atau ada pihak yang lain yang boleh melaporkan? Bisa semua elemen Semua. masyarakat. Masyarakat bisa? Menyampaikan ke kami melalui ke kantor boleh, melalui nanti big apps kita, big application kita, PLN Mobile. PLN Bisa Mobile. kita sampaikan. Itu di Twitter atau medsos apa gitu? Aplikasi. Aplikasi. Oh, berarti memang stay close terus ya sama PLN melalui aplikasinya ya. Betul. Nah, itu konsekuensinya. Di sisa 7 menit ini saya ingin tahu juga tentang gangguan-gangguan yang terjadi. Biasanya kan kayak pemadaman listrik, ada kerusakan pada tiang sutetnya. Apa yang misalnya masyarakat sendiri, atau mungkin kita balik ke akibat dulu lah. Misalnya terjadi suatu gangguan pada sutet karena ada pelanggaran-pelanggaran 9 poin tadi. Mbak Putri, Ya. bisa dibantu akibatnya jika terjadi gangguan terhadap sistem kelistrikan itu? Akibatnya ya udah jelas sekali kalau misalnya listrik itu terganggu, itu bisa mengakibatkan pemadaman. Nah, pemadaman ini kan menyangkut ke konsumen. Konsumen jadi tidak bisa menikmati listrik itu sendiri kan. Selain konsumen juga kita ada bisa ke rumah sakit, bisa ke perkantoran, itu sangat merugikan sekali kan. Apalagi Bisa rumah sakit ya. Apalagi rumah sakit Iya, kan, iya. kan banyak pasien-pasien Peralatan yang peralatan bergantung sama listrik. yang bergantung pada listrik kan. Jadi apabila terjadi tindak-tindak yang tadi yang merugikan tadi yang 9 poin tadi. 9 poin tadi. Nah, dampaknya sangat berakibat, bisa luas dampaknya kan. Iya. Bisa ke manusia dari ini. Terus dampaknya juga bisa pada peralatan dari PLN sendiri, kerusakan peralatan di gardu induk, dan kerusakan peralatan ini tidak sebentar untuk memperbaikinya gitu, butuh Bang. waktu. Butuh waktu memperbaikinya kerusakan peralatan ini. Baik. Untuk selama di lapangan nih buat tim PLN untuk ULTG ya tadi ya. Iya, ULTG. Apa saja gangguan listrik yang paling sering terjadi di Kabupaten Bungo khususnya atau Provinsi Jambi? Kalau klasifikasi gangguan itu ya, dari ULTG sendiri itu ada gangguan yang uncontrollable dan Uncontrollable? gangguan yang controllable. Apa itu? Uncontrollable ini yang nggak bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Misalnya itu seperti petir kan kita nggak bisa mengendalikan petir ya, Iya. Bang ya. Itu Hebat kan ya, iya, bisa petir. Tuhan yang mengendalikan petir kan, Bang ya. Film bisa ya? Iya, Thor gitu Iya, Bang, ya. Thor ya. Terus? Nah, itu nggak bisa kita kendalikan. Kalau petir ini seperti yang dijelaskan Bang Badal tadi kan, bisa menyebabkan gangguan pada SUTT kita ketika petir itu menyambar tower. Nah, terus untuk gangguan yang kedua itu kan gangguan controllable. Berarti gangguan ini bisa dikendalikan oleh pihak kami PLN. Misalnya? Misalnya itu seperti pencurian. Pencurian itu kan bisa kita kendalikan tuh. Kita kan punya petugas ground patrol. Ya, benar. Nah, yang setiap hari tuh ke tower mengecek apakah ada pencurian, kehilangan besi siku dari tower itu. Nah, itu salah satu contoh yang controllable. Nah, terus seperti juga ini yang tadi kan yang layang-layang itu yang sering kita lihat, layang-layang itu juga bisa kita controllable. Kita juga sering melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ini salah satu bentuknya gitu kan, kita sosialisasi tentang bahaya-bahaya bermain layang-layang di dekat sekitar SUTT. SUTT. Iya. Jadi kalau di dekat tiang listrik yang bukan SUTT masih oke? Itu juga tidak boleh. Tidak Bang. boleh. Artinya intinya tiang-tiang listrik tidak boleh ada layang-layang di sekitarnya. Iya. Main layang-layang itu bagusnya di lapangan terbuka. Iya, di lapangan terbuka. Itu lebih disarankan demi kenyamanan bersama. Karena kalau terjadi sesuatu, misalnya pemadaman listrik yang harus memakan waktu berjam-jam bahkan bisa berhari-hari, yang rugi siapa? Yang rugi kan kita juga kan. Iya, Kita nggak gitu. bisa menikmati listrik, nggak bisa ngecas handphone, nggak bisa nonton televisi gitu kan. Baik, jadi dari pihak PLN sendiri melakukan beberapa prevensi ya
Iya, untuk terjadinya gangguan uncontrollable dan controllable tadi. Iya. Seperti itu. Jadi misalnya ada terjadi sesuatu, segera lapor ke PLN. Ke PLN. Melalui aplikasinya. Aplikasi ada kita PLN Mobile tuh bisa di-download Atau di ada Play Store. nomor kontak Nah, ininya, kita juga hotline. punya call centernya Call center, di ya. PLN 123. 123. Iya, Itu 24 jam. 24 jam siap Untuk melayani. pelaporan atau apa saja? Pelaporan gangguan itu bisa melalui call center 123. Oke, baik. Jadi itu dia pemirsa atau mitra muda, ketika terjadi suatu pemadaman itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya ada dua, yang uncontrollable dan controllable. Ya kalau yang uncontrollable ya yang di luar kuasa mereka kayak petir ya nggak bisa lah, gimana mau ditangkap ya. Saya ingat One Piece jadinya nangkap petir si Luffy-nya. Nggak bisa manusia ya. Artinya ketika terjadi petir itu ya kita harus dukung kerja PLN di lapangan untuk segera memperbaiki kerusakan barangkali seperti itu terhadap tower listriknya. Iya. Gitu ya Mbak Oktaviani. Iya, Bang. Jadi untuk kode call center untuk PLN-nya mungkin ya buat mitra muda yang belum tahu bisa misalnya ada gangguan atau apa bisa langsung hubungi di kode area 123. Itu kode area 123 langsung masuk ke telepon. Iya, langsung terhubung. Tidak ada harus ke masukin nomornya lagi. Enggak, kode area daerah kan Muara Bungo misalnya berapa baru 123 0747 123. Iya. Nanti langsung terhubung ke call center untuk wilayah Bungo. Iya. Seperti itu. Nah, gampang kan mitra muda. Itu bebas pulsa nggak? Itu pertanyaan saya tuh. Oh, kalau mau bebas pulsa ada yang PLN Mobile. PLN Mobile. Ya, kita bisa pengaduan di PLN Mobile aplikasi. Oke. Nah, untuk penutup nih buat Bang Fadel dan Mbak Putri di perjumpaan kita kali ini ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan. Cuman karena kita berbatas waktu, saya ingin minta pesan-pesan untuk masyarakat atau pengguna layanan listrik Indonesia sendiri, bisa disampaikan apa saja yang ingin disampaikan? Oh, pesan-pesannya untuk masyarakat agar masyarakat di sekitar tower itu biar kita sama-sama saling menjaga kelistrikan, jangan bermain layang-layang, jangan melakukan pencurian. Jangan bermain layang-layang di dekat tower. Baik. Dekat tower. Terus melakukan aksi pencurian tadi, pencurian besi di tower. Terus juga ini gangguan itu bisa terjadi juga karena adanya penebangan liar di sekitar tower. Maka kami himbau masyarakat untuk tidak melakukan penebangan liar. Kalau mau penebangan bisa menghubungi PLN, kita siap untuk membantu melakukan penebangan pohon. Oh, bisa melalui itu? Iya, bisa. Misalnya baik kita itu bisa di rumah pribadi? Iya, bisa. Wah. Kita laporkan itu aja. Gratis? Gratis. Baik, terima kasih. Kita laporkan aja kan ke PLN Mobile atau di call center 123 boleh tuh ada pohon yang mendekati tower SUTT nih. Iya, Jadi nanti kita ditinjau siap. dulu benar apa enggaknya ya, baru Iya. dilakukan tindakan. Iya, betul. Oke, ada lagi yang mau disampaikan ke masyarakat? Cukup ya. Baik, itu dia pendengar dan mitra muda semuanya, perbincangan kita bersama PT PLN Indonesia yang kali ini dari ULTG Muara Bungo mitra muda bersama Bang Fadel dan Mbak Putri. Terima kasih waktunya. Kita mungkin kalau ada kesempatan lain lagi kita bisa ngobrol lagi tentang listrik ya. Dan terima kasih buat mitra muda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan kita di saluran radio terestrial kita di 105,3 atau lagi dengerin kita di live streaming atau nanti bakal melihat siaran kita di channel YouTube. Jangan lupa follow dan like channel YouTube kita Radio Gema Bungo FM. Saya Wertori yang bertugas di edisi kali ini pamit dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Selalu banyak cinta, banyak damai, jauhi narkoba dan stop global warming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.